untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan 5 poin materi yaitu 1. Pengertian perencanaan, 2. Syarat-syarat perencanaan yang baik, ketiga tujuan perencanaan, keempat prinsip 5W+1H, kelima hambatan dalam perencanaan, dan cara mengatasi hambatan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Halo, nama saya Rika Amalia Ananda Putri dari Prodi Manajemen, Fakultas Sosial dan Ekonomi, kelas H22 dengan NIM 103230146. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai atau pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan kita untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Pengertian perencanaan menurut beberapa para ahli. Pertama, Deacon, perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, menurut Drucker, perencanaan adalah suatu proses yang diorganisasi dan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama. Ketiga, menurut Gates, perencanaan adalah kemampuan memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang bersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Syarat-syarat perencanaan yang baik. 1. Logis, artinya harus masuk akal. 2. Realistik, artinya harus berdasarkan fakta dan nyata. 3. Sederhana. 4. Sistematik. 5. Objektif. 6. Fleksibel. 7. Manfaat. 8. Optimasi dan efisiensi. Pentingnya perencanaan adalah 1. Aktivitas-aktivitas akan teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran. 2. Menunjukkan perlu diadakannya perubahan pada masa yang akan datang. 3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan terjadi apabila. 4. Memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan. 5. Mendorong orang memberikan prestasi sebaik mungkin. 6. Memaksakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh. 7. Memperbesar dan menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas. Tujuan perencanaan. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut disesuaikan menurut bidang-bidang yang akan dicapai. Albert Silalahi menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengidentifikasi dan merekam perubahan. Kedua, perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Ketiga, perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Keempat, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Prinsip 5W+1H. 1. What? Tindakan apa yang harus dikerjakan? Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan. Faktor-faktor yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. Kedua, why? Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan? Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Ketiga, where? Di manakah tindakan itu akan dilaksanakan? Dalam planning, harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu akan diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu. 4. When? Kapankah tindakan tersebut dilaksanakan? Diperlukan adanya waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. Kelima, siapakah yang akan mengerjakan itu? Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Di samping itu juga diperlukan kejelasan, wewenang, dan tanggung jawab para petugas. 6. How? Bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu? Dalam planning harus dijelaskan teknik, metode, dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Hambatan dalam perencanaan. Perencanaan dan penetapan tujuan mempunyai kemungkinan hambatan. Selain itu, sering pula pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keadaan ini bisa timbul karena beberapa sebab antara lain: A. Kurang pengetahuan tentang organisasi. B. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. C. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. D. Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang.
E. Biaya. F. Takut gagal. G. Kurang percaya diri. H. Tidak bersedia mencikirkan tujuan-tujuan alternatif. Menurut Stoner James, ada dua jenis hambatan utama terhadap pengembangan rencana yang efektif. Pertama adalah perlawanan internal para calon perencana terhadap penetapan sasaran dan penyusunan rencana untuk mencapainya. Kedua, yang terdapat di luar perencana, yaitu keengganan dan menolak rencana yang membawa perubahan dalam organisasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan sebagai berikut. 1. Melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan, manfaat yang diharapkan, dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penerapan yang efektif, suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana, serta menyebabkan rencana baru tersebut diterima. Keempat, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan terhadap para anggota organisasi atau karyawan perusahaan dan memperkecil gangguan yang tidak perlu.